Soal tema 1 untuk siswa kelas 4 SD. Soal pilihan ganda. 1. Perselisihan antar suku dapat terjadi karena A. Saling menghormati, B. Senang bekerja sama, C. Menganggap suku sendiri lebih baik, D. Menghargai budaya suku lain. Nah, perselisihan antara suku dapat terjadi biasanya karena menganggap suku sendiri lebih baik. Suku sendiri lebih baik. Berarti jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, contoh cara membina persatuan dalam keragaman adalah A. Merayakan hari kemerdekaan bersama, B. Mengunggulkan budaya suku sendiri dan merendahkan suku lain, C. Membuat berita jelek tentang suku lain, D. Tidak mau mempelajari budaya daerah lain. Yang betul adalah A. Merayakan hari kemerdekaan bersama. Soal selanjutnya, salah satu akibat tidak adanya persatuan di suatu pemukiman adalah Salah satu akibat tidak adanya persatuan di suatu pemukiman adalah A. Menciptakan lingkungan yang aman karena rajin ronda malam. B. Menciptakan kerukunan warga karena warga saling membantu. C. Menjadikan lingkungan bersih karena selalu mengikuti kerja bakti kebersihan, membersihkan lingkungan. D. Menjadikan lingkungan kotor karena tidak mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang betul adalah D. Karena salah satu akibatnya ya D jawabannya. Soal selanjutnya, kalimat utama disebut juga dengan kalimat titik-titik. A. Penjelasan, B. Inti, C. Pertama, D. Tambahan. Kalimat utama disebut juga dengan kalimat inti. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, kalimat utama adalah kalimat yang memuat titik-titik. A. Ide penjelasan, B. Tokoh utama, C. Inti paragraf, D. Gagasan pendukung. Yang betul adalah C. Inti paragraf. Soal selanjutnya, suatu paragraf dianggap memenuhi syarat kepaduan jika kalimat-kalimat di dalam paragraf tersebut saling titik-titik. A. Berkaitan, B. Bertentangan, C. Bersatu, D. Berlawanan. Nah, kepaduan berarti saling berkaitan. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, perambatan bunyi melalui benda cair bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada saat titik-titik. A. Kita berbicara, B. Tim SAR mencari korban, D. Menggunakan telepon, D. Mendengar bunyi petir. Biasanya tim SAR mencari korban itu dengan menggunakan alat perambatan bunyi melalui benda cair bisa kita temui ya. Itu B jawabannya, tim SAR. Soal selanjutnya, kuat dan lemah bunyi dipengaruhi oleh titik-titik. A. Frekuensi, B. Resonansi, C. Amplitudo, D. Massa. Nah, kuat dan lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Yaitu jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, bunyi merambat dengan sangat lambat melalui media titik-titik. A. Padat, B. Cair, C. Gas, D. Tanah. Nah, bunyi merambat dengan sangat lambat melalui media gas. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, suku Batak berasal dari provinsi titik-titik. A. Aceh, B. Sumatera Utara, C. Sumatera Barat, D. Sumatera Selatan. Nah, provinsi untuk suku Batak adalah Sumatera Utara.
Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan tarian daerah yang berasal dari provinsi titik-titik. Nah, ini A. Jawa Tengah, B. DI Yogyakarta, C. Jawa Timur, D. Bali. Ya, jawabannya adalah C. Jawa Timur. Soal selanjutnya, Bika Ambon adalah makanan khas dari provinsi titik-titik. Bika Ambon adalah makanan khas dari provinsi titik-titik. A. Sumatera Utara, B. Nusa Tenggara Timur, C. Maluku, D. Papua. Nah, yang betul adalah A. Sumatera Utara. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan sikap tangan. A. Menyempurit, B. Boyo mangap, C. Ngeruji, D. Nyekiting. Nah, yang betul adalah C. Ngeruji. Soal selanjutnya, tari Bungo Jumpa adalah tarian daerah yang berasal dari provinsi titik-titik. Tari Bungo Jumpa adalah tarian daerah yang berasal dari provinsi titik-titik. A. Aceh, B. Medan, C. Maluku, D. Jambi. Yang betul adalah A. Aceh. Tari Bungo Jumpa itu dari Aceh. Soal selanjutnya, berikut ini yang tidak termasuk gerak dasar dalam tarian daerah, yaitu gerak titik-titik. A. Kepala, B. Kaki, C. Tangan, D. Lutut. Nah, ya, yang tidak termasuk adalah lutut. Soal selanjutnya, gambar berikut menunjukkan kegiatan titik-titik. A. Kerja bakti, B. Musyawarah, C. Ronda malam, D. Gotong royong. Di sini kegiatan ronda malam. Berarti jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Salah satu manfaat gotong royong adalah titik-titik. A. Menambah biaya yang dikeluarkan. B. Menambah beban warga yang kurang mampu. C. Pekerjaan menjadi lebih berat dan cepat selesai. D. Mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, salah satu manfaat gotong royong adalah D. Mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat. Soal selanjutnya, salah satu manfaat dari ronda malam adalah, ingat, manfaat dari ronda malam. A. Memberikan rasa aman kepada masyarakat. B. Mengurangi solidaritas masyarakat. C. Menimbulkan tindak kejahatan. D. Membutuhkan banyak biaya. Nah, yang paling benar adalah A. Memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sedangkan yang lainnya ini tidak benar. Soal selanjutnya, perhatikan paragraf di bawah ini. Pramuka adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Dengan mengikuti pramuka, siswa dilatih untuk hidup mandiri. Selain itu, siswa juga dibentuk memiliki jiwa pemberani dan bertanggung jawab. Gotong royong juga selalu ditanamkan dalam setiap kegiatan pramuka. Ringkasan isi paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Dengan mengikuti pramuka, kita jadi mandiri, pemberani, dan bertanggung jawab. B. Dengan menjadi pramuka, kita dapat bersenang-senang bersama teman di sekolah. C. Dengan mengikuti pramuka, kita dapat bergotong royong di lingkungan sekolah dan rumah. D. Dengan mengikuti pramuka, kita jadi pintar melakukan berbagai kegiatan. Nah, yang paling benar adalah A. Dengan mengikuti pramuka, kita jadi mandiri, pemberani, dan bertanggung jawab. Soal selanjutnya. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berikut ini yang bukan termasuk bentuk gagasan pendukung adalah titik-titik. A. Alasan, B. Contoh, C. Inti masalah, D. Rincian. Nah, yang bukan adalah C. Inti masalah. Karena inti masalah ini masuk ke dalam gagasan pokok. Soal selanjutnya,
Kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan saling mendukung adalah kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam suatu paragraf akan memudahkan kita untuk menentukan titik-titik. A. Kalimat pendukung. B. Gagasan pokok. C. Kalimat utama. D. Hubungan antar gagasan. Yang betul adalah D. Hubungan antar gagasan. Oke, soal selanjutnya. Bahaya membersihkan telinga dengan benda tajam adalah titik-titik. A. Telinga menjadi luka. B. Telinga menjadi bersih. C. Telinga menjadi sehat. D. Telinga menjadi bau. Nah, bahayanya adalah kalau menggunakan benda tajam, telinga menjadi luka. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, telinga bagian tengah yang berfungsi untuk menerima gelombang bunyi setelah ditangkap daun telinga adalah titik-titik. A. Gendang telinga. B. Rumah siput. C. Saluran eustachius. D. Saluran pendengaran. Nah, yang benar adalah A. Gendang telinga. Soal selanjutnya. Dokter yang memeriksa kesehatan telinga adalah dokter titik-titik. A. Gigi. B. THT. C. Syaraf. D. Bedah. Nah, di sini dokter yang memeriksa kesehatan telinga adalah B. Dokter THT. Soal selanjutnya, Cap Gome merupakan rangkaian hari raya titik-titik. A. Idul Fitri. B. Waisak. C. Imlek. D. Natal. Nah, Cap Gome adalah merupakan hari raya Imlek. Soal selanjutnya, Cici beribadah di kelenteng. Kelenteng adalah tempat ibadah agama titik-titik. A. Kristen. B. Hindu. C. Buddha. D. Konghucu. Yang betul adalah D. Konghucu. Oke, soal selanjutnya. Gambar tersebut merupakan tempat ibadah umat titik-titik. A. Islam. B. Kristen. C. Hindu. D. Buddha. Di sini Islam, masjid identik dengan Kubah. Nah, berarti gambar ini adalah merupakan masjid tempat ibadahnya orang Islam. Soal selanjutnya. Gerakan melenggang dan menggeleng saat menari membutuhkan tenaga yang titik-titik. A. Besar. B. Kuat. C. Lemah. D. Banyak. Nah, gerakan itu memerlukan tenaga yang lemah. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Gerak tari dibuat dan diperagakan berdasarkan titik-titik. A. Ruang waktu dan iringan. B. Ruang waktu dan gerak. C. Ruang waktu dan tenaga. D. Ruang gerak dan tenaga. Nah, berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, formasi diagonal atau menyilang ditunjukkan pada gambar titik-titik. Nah, diagonal menyilang. Ini A, jawaban A salah, B salah, bukan diagonal menyilang. C salah, D yang betul. Ini gambar diagonal menyilang. Soal selanjutnya, sikap kerjasama harus diterapkan di rumah, sekolah, masyarakat, semua tempat. Jadi di semua tempat sikap kerjasama harus diterapkan. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, sikap yang tidak menunjukkan kerjasama yaitu titik-titik. A. Membersihkan halaman dengan adik. B. Melaksanakan piket kelas dengan teman. C. Bermain komputer sendiri. D. Mengerjakan tugas sekolah berkelompok. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, Uni terganggu dengan kebiasaan jahil tengil. Sikap Uni sebaiknya A. Marah kepada tengil. B. Menghina kebiasaan tengil. C. Menegur tengil dengan sopan. D. Tidak mau berbicara kepada tengil. Yang betul adalah C. Menegur tengil dengan sopan. Soal berikut.
Berikut yang bukan termasuk cara menentukan gagasan pada teks lisan adalah titik-titik. A. Menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan. Siapa yang dibahas? B. Menuliskan setiap kalimat dari teks yang dibicarakan. C. Menentukan gagasan pokok paragraf dengan jawaban pertanyaan apa yang sedang dibahas. D. Menuliskan kalimat pokok dari teks yang dibicarakan. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah titik-titik. A. Gabus. B. Keramik. C. Busa. D. Wol. Nah, benda yang dapat memantulkan bunyi B. Keramik. Soal selanjutnya. Ember yang dibunyikan di halaman rumah akan terdengar titik-titik. A. Nyaring. B. Tidak nyaring. C. Kuat. D. Lemah. Jawabannya adalah B. Tidak nyaring. Soal selanjutnya, semakin kecil dan panjang rongga gendang, maka bunyi yang terdengar semakin titik-titik. A. Lemah. B. Nyaring. C. Kuat. D. Keras. Yang betul adalah B. Nyaring. Soal selanjutnya, makanan khas dari Provinsi Riau yang berbahan dasar udang adalah titik-titik. A. Rendang. B. Otak-otak. C. Gulai belacan. D. Seruit. Jawabannya adalah C. Gulai belacan. Soal selanjutnya, dodol Betawi merupakan makanan khas dari Provinsi titik-titik. A. DKI Jakarta. B. Jawa Barat. C. Jawa Tengah. C. Jawa Timur. Yang betul adalah A. DKI Jakarta. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Makanan dari Gresik yang ditunjukkan gambar tersebut bernama nasi titik-titik. A. Jamblang. B. Krawu. C. Gudeg. D. Pecel. Nah, ini adalah bernama nasi krawu. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, berikut ini contoh iringan yang digunakan dalam pementasan seni tari, kecuali, ingat, kecuali. A. Rekaman lagu. B. Tipa. C. Gamelan. D. Topeng. Yang betul adalah kecualinya adalah D. Topeng. Soal selanjutnya, saat menarikan tari bungung jumpa, ekspresi wajah kita harus titik-titik. A. Ceria dan bersemangat. B. Sedih dan murung. C. Bersemangat dan berteriak-teriak. D. Susah hati dan terharu. Yang tepat adalah A. Ceria dan bersemangat. Oke, selanjutnya saat pentas tari, gerakan-gerakan yang ditampilkan harus sesuai dengan titik-titik. A. Tata letak panggung. B. Formasi tari. C. Busana yang dikenakan. D. Properti yang digunakan. Nah, yang betul adalah B. Formasi tari.